online PA lagi. Tetap sukacita Kak? Tetap dong sukacita. Tetap semangat? Tetap semangat. Oke, sebelumnya Kak untuk membakar semangat kita mau yel-yel Oh iya, dulu. iya. Siap? Kasih dia jawab, Kak dia. Oh iya. Oke. Siap ya kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, adik-adik silahkan berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kak sambil bergerak, yaitu Ku Dayung Dayung. Ibadah kita sebelumnya dengan doa pembukaan. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan satu dalam doa. Gimana sih Kak doanya? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun kembali dalam kondisi tubuh yang sehat, kuat yang baru. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah PA online ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua dari awal hingga akhir sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang akan disampaikan nanti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Bapak, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah dan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu sebelum mendengarkan firman Kak. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 140 Firman-Mu Pelita. Adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ke 4. Sekali lagi, kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu semua adik-adik? Kak Cynthia hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah ketemu semuanya, kita siapkan Alkitabnya. Kita akan meminta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami di sini anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami Bapa untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Berkati juga anak-anak layan yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan berkati kami sebagai kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga firman yang kami sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita diambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Untuk menghormati pembacaan Alkitab, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Silakan berdiri. Pembacaan Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4 yang diberi judul berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Silakan duduk adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik di sini di balik di gereja ini, sementara rekaman ini ada Kak Dian sama Kak Felix. Sapa dong adik-adik Kak Dian, Kak Felix. Hai. Nah, adik-adik, Kak Cynthia mau mulai cerita ya. Kak Cynthia punya gambar. Nah, adik-adik, kalau adik-adik disuruh memilih, adik-adik akan memilih gambar yang ini atau yang sebelah ini, yang kiri atau yang kanan. Nah, adik-adik pasti milih gambar yang mana? Nah, pasti adik-adik akan memilih gambar dengan perbuatan yang melakukan perbuatan baik kan? Ini ada yang membagi jajannya, ada yang belajar bersama. Tapi kalau yang sebelah kiri ini mereka berantem, dan ini juga berantem. Nah, sebelah kanan ya adik-adik. Kalau ini sebelah kiri, mereka melakukan perbuatan baik ya. Ada yang membagi jajan bersama, ada yang belajar bersama. Tapi kalau yang sebelah kanan ini, mereka berantem. Jadi pasti adik-adik memilih gambar yang dengan adik-adik yang aktivitasnya melakukan perbuatan yang baik ya adik. Nah, adik-adik, kita diminta Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca tadi meminta kita agar setia melakukan apa yang Tuhan harapkan. Di ayat yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ajaranku di sini yang dimaksud adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Kak Cynthia lupa mau mengingatkan, tema kita pada pagi hari ini adalah aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini, aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, Kak Cynthia ulangi nih ya, tadi di ayat 1 ayatnya berkata, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan ajaranku ini adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, adik-adik, di kitab Amsal ini berisi tentang nasihat-nasihat tentang cara yang hidup yang baik dan benar. Amsal ini ditulis oleh Salomo. Nah, dalam perikop Amsal ini mengajak kita untuk senantiasa memelihara firman Tuhan, untuk setia melakukan firman Tuhan, untuk setia menjaga ajaran firman Tuhan itu. Karena adik-adik, orang yang setia melakukan serta memelihara firman Tuhan akan mendapat hidupnya akan diberkati, akan panjang umur dan damai sejahtera. Nah, adik-adik pasti ingin hidupnya kan diberkati sama Tuhan kan. Adik-adik pasti mau kan hidupnya pasti umur panjang. Nah, untuk itu adik-adik harus membaca firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan. Nah, ibaratnya kayak gini, ketika ada pohon atau tanaman yang indah, itu kan nggak langsung muncul kan adik-adik. Nah, itu sebelum dia jadi bunga yang indah atau jadi
buah itu ada bibitnya, ditanam, dikasih tanah yang baik, dikasih pupuk, disirami tiap hari, dirawat tiap hari, dan saatnya dia akan muncul menjadi bunga atau menjadi tanaman yang indah. Nah, sama seperti hidup kita adik-adik, ketika adik-adik mau menjadi berkat, kita harus mengerti adik-adik apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, kita harus mengerti, memahami, dan melakukan, serta adik-adik memelihara firman Tuhan itu. Kita nggak boleh melakukan firman Tuhan itu cuma dengan setengah-setengah. Misalnya kayak gini, ketika adik-adik lagi ulangan, adik-adik berdoa, tapi setelah nggak ulangan, adik-adik, misalnya ketika gini, pas adik-adik mau ulangan kan, adik-adik berdoa kan sebelum belajar. Nah, tapi kalau nggak ulangan, cuma pelajaran biasa aja, tidak ada ulangan, adik-adik kalau belajar nggak berdoa. Nah, anak Tuhan nggak boleh gitu. Kalau sebelum belajar, sebelum melakukan apapun, kita harus berdoa adik-adik. Karena dengan berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa itu kita bisa menyampaikan syukur kita kepada Tuhan, dengan kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik, firman Tuhan itu harus dibaca, kita baca, kita mengerti, kita pahami, kita pelihara, terlebih khusus kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pasti adik-adik gini, Kak, untuk menjadi berkat kita harus kayak gimana sih Kak? Nah, untuk menjadi berkat kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus baca firman. Di firman Tuhan itu, di Alkitab ini banyak hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Contohnya, misalnya, ada firman Tuhan kasihilah sesama, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jangan kita, kalau ada orang yang nggak baik sama kita, kalau misalnya ada orang yang jahat sama kita nggak mengasihi dia. Nggak boleh gitu adik-adik. Kita diajarkan Tuhan untuk mengasihi orang-orang, walaupun orang-orang itu berbuat baik, berbuat nggak baik terhadap kita. Contohnya ketika adik-adik di sekolah ya, terus ada temannya adik-adik lagi mengejek adik-adik, garain adik-adik, terus adik-adik harus balas kan? Nggak boleh kayak gitu. Kalau anak Tuhan ketika ada orang yang melakukan hal yang nggak baik terhadap dia, coba kita datang kepada teman kita bilang gini, ya aku nggak suka kamu ngejek aku. Terus kalau dia pun masih mengejek adik-adik bawa dalam doa, adik-adik bilang, Tuhan berkati temanku supaya dia nggak akan ngejek aku lagi. Nah, gitu cara hidup anak-anak Tuhan. Kita harus menerapkan kasih, karena kasih itu di atas segala-galanya adik-adik. Kalau adik-adik pengen hidup dalam kebenaran firman Tuhan, nah kita harus membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Alkitab itu berisinya firman. Firman Tuhan itu adalah penerang bagi kita. Kita bisa mengkoreksi diri kita. Aku udah lakukan ini, udah bener nggak? Udah atau salah ya? Gimana ya? Bener apa salah? Nah, untuk memastikan kita melakukan firman Tuhan, kita harus baca firman Tuhan, baca Alkitab, supaya kita bisa membangun juga komunikasi dengan Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kan adik-adik mau tanya, Kak, contohnya berbuat baik itu gimana sih? Berbuat baik itu banyak hal adik-adik, sangat banyak hal. Contohnya ketika di rumah ya adik-adik, misalnya mamanya adik-adik minta tolong, misalnya gini, Mira tolong belikan mama garam di warung, tapi kamu lagi sibuk. Tapi karena kamu berbuat baik, karena kamu sayang sama orang tua, kamu langsung, iya ma, nanti aku belikan. Bukannya, bentar ya ma, aku lagi sibuk. Nah, bukan gitu adik-adik. Kalau disuruh orang tua, dimintain tolong orang tua, adik-adik harus segera melakukan. Nah, untuk IMPA juga, adik-adik harus mengikuti IMPA online, walaupun lewat online ya. Walaupun lewat IMPA online, adik-adik harus mengikuti IMPA, harus berpakaian yang rapi, harus mandi dulu. Karena untuk menghadap Tuhan kita harus menguduskan diri, kita harus berpakaian yang rapi untuk menghadap Tuhan. Nah,
Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang setia, taat melakukan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, agar firman Tuhan itu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, terutama untuk orang-orang di sekitar kita, terutama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang kami boleh baca dan merenungkan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Bapa yang baik, di dalam doa syafaat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, terima kasih karena Engkau menuntun menyertai kehidupan bangsa ini. Biarlah bangsa ini selalu dalam lindungan Tuhan. Kami mau berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai desa. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka Bapa di dalam keputusan kebijakan yang mereka ambil. Bapa, kami mau berdoa buat pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini dan juga bangsa kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan akan menghentikan pandemi ini oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terpapar virus ini, biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan. Kami berdoa untuk tim medis, tim dokter, relawan yang bekerja sampai saat ini Bapa, kiranya Tuhan karuniakan kekuatan serta kesehatan kepada mereka. Bapa yang Maha Kasih, berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi ini, gereja GPI Bebedowo khususnya, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai gereja ini dalam kegiatan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan, sehingga nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Memberkati juga Bapak Pendeta Jeffrey Wantoreminto sebagai hamba-Mu yang Tuhan utus dan tempatkan di jemaat kami. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai pelayanan Bapak Pendeta. Memberkati juga kehidupan rumah tangga Bapak Pendeta, mengaruniakan kekuatan bersama ibu dan anak terkasih. Bapak, kami berdoa buat presbiter, unit misioner, pegawai gereja, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami GPI Bebedowo. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka Bapak. Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu sehingga itu juga mereka pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami berdoa buat Pelkat PAGPI Bebedowo. Bapak, kiranya Tuhan memberkati Pelkat ini dalam kegiatan pelayanan Pelkat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Memberkati program-program yang akan dilaksanakan. Tuhan tolong campur tangan Bapak, agar program ini dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat pengurus Pelkat, kakak layan, berikan kami kesatuan hati sehingga kami semakin hari semakin melayani Engkau, kami semakin hari semakin mengenal Engkau, dan hanya nama Tuhan yang kami puji dan dibesarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak kami, adik-adik Pelkat PAGPI Bebedowo, dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan memberkati mereka, kehidupan mereka, pertumbuhan mereka, kekuatan, serta kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan sertai mereka di dalam mereka bermain, di dalam mereka belajar, dalam pertumbuhan, perkembangan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Memberkati orang tua kami dan orang tua adik-adik layan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan serta kesehatan. Apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi kebutuhan, kiranya Tuhan mencukupkan. Bapa yang Maha Kasih, dengan doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Cynthia. Terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 52, bait yang pertama saja. Hai dengarlah anakku. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasihan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Nah, adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam persembahan seperti biasanya Kak Erwin. Persembahannya adik-adik masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa ditulisin persembahan PLKTA tanggal 16 Mei 2021. Nanti adik-adik berikan kepada orang tua, nanti orang tua yang akan menyerahkan kepada pihak gereja. Dan ingat adik-adik, kalau memberikan persembahan jangan uang yang dilipat-lipat, jangan diulang-ulang, jangan yang diulang-ulang, jadi dilipat dengan baik, masukkan ke amplop, oke? Nah, kita akan menyerahkan persembahan kita akan nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 66 bait 1, 7 dan 9. Mari puji Tuhan. Adik-adik silakan berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita satu dalam doa, sikap doanya, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan boleh untuk memperlebar kerajaan Allah-Mu di muka bumi ini demi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah persembahan kami ini boleh berguna, bermanfaat bagi gereja dan segala sesuatu keperluannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak, berkati juga yang memberikan persembahan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Bapak, inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu melalui pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat, dan sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 36 bait 1 yang Jagaku Selalu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita menerima berkat Tuhan.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah sudah selesai, adik-adik boleh kembali ke aktivitasnya dan lakukan firman Tuhan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.